Salam Pancasila. Salam. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Trisno, Bapak kita semua yang memberikan arahan tentang segala macam seluk-beluk aspek Pancasila dan pengembangannya. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, dan tanpa mengurangi kita sahabat saya menyapa semuanya, Bapak Ibu yang mulia yang hadir di ruangan ini. Saya mendapat tugas kepercayaan untuk membicarakan Tritantu. Apa itu Tritantu? Sebenarnya saya ini arkeolog, Pak. Jadi saya meminati budaya Sunda itu lewat peninggalan arkeologinya. Prof. Aji ini antropolog, akan jadi prof juga. Dr. Bondan ini adalah historian. Jadi kami seringkali berdiskusi tentang perkembangan bagaimana itu aspek-aspek kebudayaan Sunda kuno. Dan saya dalam kesempatan ini saya berharap adalah langkah awal seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum. Nanti dalam pertemuan berikutnya akan dibahas juga aspek-aspek kebudayaan lain dari suku-suku bangsa yang lain. Dan pada kesempatan ini kita dapat kehormatan etnik Sunda akan kita angkat dulu Tritantu Diwana. Bersandar pada data sumber tertulis yang sudah dipelajari oleh para ahli. Tadi sudah disebut-sebut, yaitu naskah Fragmen Carita Parahyangan, lalu ada naskah Sewaka Dharma. Saya juga memakai naskah Kawipanites, dan tentu saja Carita Parahyangannya itu sendiri. Dalam hal ini saya memulai bagaimana kerajaan Sunda itu terbentuk di awal abad 8 sampai kemudian pindah, awalnya itu beribu kota di Galuh di Tatar Sunda Timur. Kemudian sekitar awal abad 15 ibu kota kerajaan Sunda itu pindah ke Bogor, ke wilayah Pakuan Pajajaran. Kuno di Tatar Sunda itu berpindah-pindah, yang semula di Galuh lalu kemudian pindah ke wilayah Pakuan Pajajaran. Sangat mungkin itu terjadi karena ada beberapa hal yang membuat ibu kota itu pindah. Gangguan teknis lagi. Ya. Nah, setelah bertahan beberapa tahun di Pakuan Pajajaran, pada sekitar tahun 1579, kota Pakuan Pajajaran itu runtuh karena serangan Banten. Kita bisa melihat berikutnya, ini adalah ilustrasi perpindahan dari Galuh pindah ke Pakuan Pajajaran di Bogor sekitar awal abad 15. Kalau para ahli sejarah itu menafsirkan mengapa berpindah, karena ancaman dari Kesultanan Cepuan waktu itu sudah berdiri. Jadi Galuh sudah mulai terkepung, akhirnya pindah ke wilayah barat. Aspek-aspek kebudayaan Sunda kuno yang ada dan bisa kita telusuri yaitu konsepsi keagamaan, perilaku sosial, kehidupan bernegara, dan seterusnya. Dan ini Bapak Ibu, kondisi kehidupan agama pada masa Sunda kuno itu tidak sepenuhnya Hindu-Buddha. Tetapi yang di tengah itu adalah pemujaan pada arwah leluhur, atau sering disebut Sunda Wiwitan, atau disebut Kaluhun. Yang kuning itu kemudian di sekitarnya adalah konsep tentang Sang Hyang Jatiniskala, lalu berada lagi di sekitarnya Hindu-Buddha, dan di luar lingkaran itu adalah Mandala dan Kabuyutan. Jadi pengaruh India itu tipis sekali, hanya meliputi di bagian sisi luar saja. Bagian tengahnya itu tidak ada pemujaan pada Trimurti Brahma Wisnu Shiva. Oleh karena itu kita tidak akan menjumpai adanya candi-candi semodel candi-candi di Jawa Tengah dan Jawa Timur di Tata Sunda, karena memang konsepnya berbeda. Oke, lanjut. Konsep keagamaan India memang disebut ada Brahma Wisnu Shiva, namun tidak ditemukan arca-arcanya di Tata Sunda, tidak ada.
Tapi disebut dalam naskah, tidak didirikan bangunan candi sebagaimana konsep pembagian bangunan suci, kaki candi, tubuh candi, atap candi. Yang lain disebutkan juga tentang panca Tathagata, disebutkan 5 Buddha, tetapi tidak disebut satu persatu. Misalnya Vairocana, Amoghasiddhi, Ratna Sambhawa itu tidak disebut, cuma disebut panca Tathagata dalam naskah tersebut. Lanjut, pembagian tentang Brahma, Vishnu dan Siwa memang disebut di sini. Disebut dalam hal ini dinamakan Trimurti. Nanti Trimurti ini yang akan digeser peranannya. Kalau kita dari data tertulis dan sumber-sumber yang ada, next, tergeser oleh konsep triadik asli budaya Sunda kuno, yaitu next, ini dia Tritantu di bumi buana. Jadi peranan Brahma, Wisnu, Siwa yang semula diperkenalkan begitu saja, lalu kemudian tergeser karena memang keperluan orang Sunda sendiri tidak membutuhkan hal itu, maka tampillah konsep triadik yang asli, yaitu raja atau prabu atau ratu. Memang penyebutannya beda-beda tergantung sumbernya. Di Sewaka Dharma disebut prabu, di Samgyang Siksa Kandang disebut raja, di Kawin Panidas disebut ratu, tapi sinonim aja itu. Lalu ada resi dan ada rama. Next, dalam kitab Fragmen Carita Parahyangan dinyatakan, ini Sunda kuno. Kalau saya tidak bagus ya nggak apa-apa ya, karena kuno ya. Saya kan Sunda Kiwari ya. Cara Maharaja terus bawa sama si enak sila sulur mating timken nah bumi buana. Anggelan sia majagat peta. Sang Rama wisuyat sila sulur mating timken dharma sasana. Anggelan sia majagat darana. Sang Prabu enak ambek poyet sila sulur mating timken raja sasana. Anggelan sia ma jagat palaka. Next, terjemahannya kurang lebih, sang resi selayaknya menenteramkan bumi buana. Tugas utamanya menyejahterakan alam. Sang Rama selayaknya mengawal ajaran Dharma. Tugas utamanya sebagai pembimbing alam, kehidupan. Sang Prabu selayaknya melaksanakan raja sasana. Kewajiban seorang raja, tugas utamanya melaksanakan pemerintahan. Itu isinya dari Tritantu bumi buana. Menurut Fragmen Carita Parahyangan, bukan menurut saya. 3 pemimpin dalam masyarakat Sunda kuno menurut naskah Fragmen Carita Parahyangan adalah resi, bertugas menjadikan kehidupan masyarakat secara spiritual menjadi sejahtera. Jadi secara spiritual dibimbing masyarakat itu untuk kehidupan yang lebih baik. Rama mengawal ajaran Dharma, tugas utamanya membina kehidupan layak dalam masyarakat. Dan Prabu atau ratu atau raja melaksanakan kewajiban raja, tugas utamanya melaksanakan pemerintahan. Itulah triadik Sunda yang asli. Lanjut. Kitab Samgyang Siksa Kandang Engkarsian, kita mengutip kitab lain. Antara lain menyatakan, ini Tritantu di bumi, bayu kita pinaka Prabu, sabda kita pinaka Rama, hedat kita pinaka Resi. Ya Tritantu di bumi, yukan penbilgu ringbuana ngarana. Inilah 3 tantu di bumi, di bawah kita seperti raja, ucap kita seperti Rama, tekad kita seperti Resi. Itulah 3 tantu di bumi yang disebut peneguh dunia. Next, itu dalam kitab Siksa Kandang Parsian. Urya Tritantu di bumi buana dalam Siksa Kandang Parsian. Bayu pinaka Prabu, raja, sabda pinaka Rama, hedat pinaka Resi. Nah itu dijabarkan menjadi raja harus memiliki kekuatan seperti angin menghempaskan musuh-musuhnya, antara lain seperti itu. Rama memiliki ucapan titah yang harus ditaati. Rama lebih sering berjumpa dengan masyarakat karena dia berada dekat sekali dengan masyarakat. Sedangkan Resi telah memiliki tekad yang kuat mendekatkan diri kepada dewata, mengajak masyarakat berbuat baik. Berikutnya, ini yang menarik buat saya. Di dalam Carita Parahyangan, Fragmen Carita Parahyangan, ada pernyataan seperti ini. Sang Resi ngagurat cai. Paham ya Bapak Ibu ya? Sang Rama ngagurat lemah. Sang Prabu ngagurat batu. Nah, itu. Jadi si Resi itu menggores air, lalu Rama menggores tanah, dan Prabu, Ratu menggores-gores batu. Apa makna
raja yang boleh membuat prasasti, menggores batu. Resi menorehkan mantra pada permukaan air suci. Jadi diambil air suci, kemudian diambil untuk ilalah, menorehkan mantra yang taruhun di situ. Lalu air itu jadi suci. Lalu kemudian Rama memimpin masyarakat untuk mengerjakan ngagura tanam, ngagura rumah, mengerjakan pertanian. Jadi ekspresinya dalam arkeologis akan terlihat seperti ini. Nah ini miliknya si bokol, ada airnya dimangkai. Lah lalu ini para Rama kerjanya membuat undak-undakan. Dan yang ini miliknya para raja si ngagurat batu. Jadi tiga hal itu disamarkan dengan metaforis dalam fragmen cerita Parahyangan. Itulah tugas dari tiga tokoh masyarakat tadi. Lanjut. Bagi saya, kitab Samyang Siksa Kandang Tarsian itu sebenarnya ekspresi dari kitab itu. Jadi cerita itu yang tiga tadi diekspresikan dengan sangat ensiklopedis di dalam kitab itu. Dan itu diakui oleh para ahli budaya Sunda bahwa kitab Samyang Siksa Kandang Tarsian adalah kitab yang paling lengkap yang menjadikan dokumentasi budaya Sunda sampai saat ini. Dan saya dengar, saya juga ikut terlibat dalamnya, ingin diajukan ke UNESCO sebagai warisan budaya Sunda. Di Jawa kan ada negara Kertagama, gitu ya. Nah di Sunda ini ada Samyang Siksa Kandang Tarsian. Kitab itu disusun oleh para resi dan kaum pertapa yang tinggal jauh dari keramaian, menjadi acuan masyarakat Sunda kuno dan masyarakat universal untuk kehidupan sejahtera. Menjadi kitab undang-undang normatif bagi kerajaan Sunda, tidak dikenal dalam budaya sejaman, baik pada masa Jawa kuno ataupun pada masa Bali kuno. Jadi kitab itu memang khas Sunda kuno. Lanjut. Di dalam kitab itu dinyatakan yang pertama, masyarakat atau manusia itu ingin yun suda, manusia ingin sempurna dalam segala hal. Yang kedua, yun suka, manusia ingin hidup sejahtera dan berkecukupan. Yang ketiga, yun munggah, manusia ingin meninggal masuk surga, tidak terperangkap duniawi. Terus, dan yang terakhir, yun luput, tidak mau di surga terus, tetapi mau moksa, bertemu dengan yang maha esa, yang maha kuasa, jati niskala dan sebagainya, dan tidak akan terlahir kembali. Dengan demikian, maka apa makna cerita itu tadi? Sebenarnya 4 tujuan manusia. Lanjut. Kepercayaan Adikodrati di dalam kitab-kitab keagamaan Sunda kuno itu lebih berbicara tentang Adikodrati kesundaan sendiri. Yang tertinggi disebut yang jati niskala, yang manon, yang tunggal, dilengkapi yang 7. Dalam naskah yang lain disebut Samyang Taya. Ini suatu metaforis Samyang Taya, tidak nyangka Samyang Taya. Ini jati niskala, sejatinya nggak ada gitu, jati niskala. Lalu kedudukan dewa-dewa dari budaya India, Siwa, Brahma, Wisnu, dipandang lebih rendah dalam konsep yang dalam budaya Sunda kuno. Baganya seperti ini. Nah seperti ini baganya. Jadi yang di atas itu tataran niskala itu Samyang Sunda sendiri. Samyang Sunda Wiwitan itu Samyang Jati Niskala, Samyang Manon yang selalu melihat dengan matanya yang maha kuasa dan seterusnya. Lalu ada Buryang 7, lalu yang biru itu dewa-dewa India, dewa-dewa impor India. Jadi rendah. Lalu yang paling rendah adalah yang wujud-wujud arca, batu, prasasti gitu. Jadi toh urutannya begitu, dan itu tidak ditemukan. Maka saya bandingkan dengan kebudayaan Jawa kuno misalnya. Nah itu tidak ada di susunan seperti ini di masa Jawa kuno. Langsung. Di dalam Samyang Siksa Kandang Tarsian, Wisnu, Brahma, Siwa itu disebut, tapi cuma sebagai triwarga. Artinya anggota saja dari kehidupan manusia yang ada di dunia, di jagat. Nah, Wisnu ibarat Prabu, Brahma ibarat Rama, Isora ibarat Resi, itu kemudian dijadikan berikutnya ini dia Tritantu Peneguh Ringkuan, Sukma ibarat Prabu, ucapan ibarat Rama, dan niat yang baik ibarat Resi. Jadi kita tidak bisa menafsirkan sembarang saja.
apa itu konsep Tritangtu di Buana, tetapi memang sangat mendalam. Nenek moyang orang Sunda kuno itu menyembunyikannya dalam simbol-simbol metafisik. Apa saja bisa dia hasilkan seperti itu. Tujuannya cuma tadi, ada yun sudah, yun itu, yun itu, yun itu. Lanjut. Misalnya dalam kehidupan bernegara, perbu itu harus menjaga raja saksama, kewajiban raja dalam pemerintahan, dan menjaga dasar berbakti. Ini tingkat yang ada dalam kitab Sanghyang Siksakanda Malaysia. Petani harus bakti di wado, wado bakti di menteri, dan seterusnya. Tidak boleh loncat. Kalau loncat, keharmonisan terganggu, Tritangtu jadi terganggu. Dan itu dijabarkan dalam Sanghyang Siksakanda Malaysia. Terus lanjut, kalau dijabarkan lagi, maka kehidupan konsep keagamaan adanya di milik kaum Resi. Kehidupan bernegara adanya di para prabu, raja dan ratu. Sementara Rama itu yang langsung berhubungan dengan masyarakat, yang lalu membina kehidupan masyarakat. Konsep Tritangtu di bumi Bawana, lanjut, memiliki nilai universal, yaitu dapat menjadi acuan ketatanegaraan, ilmu pengetahuan, mengetengahkan etika pergaulan, menjunjung nilai-nilai peradaban dan kemanusiaan. Merupakan kristalisasi kejeniusan kreatif manusia dalam pemikiran manusia Sunda kuno. Digubah oleh para pujangga dan intelektual Sunda kuno, diterapkan dalam masyarakatnya. Hal yang luar biasa dari konsep itu adalah dapat menjadi pedoman untuk kemajuan kehidupan manusia secara universal. Lanjut. Konsep Tritangtu adalah bentuk autentisitas konsepsi masyarakat dan etnik Sunda, dikenal sejak masa awal perkembangan sistem kerajaan di tata Sunda, periode Galuh Purba dan kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran, dan sampai sekarang. Nanti pembicara berikutnya akan menyampaikan. Sampai sekarang masih berkenaan. Merupakan konsep asli Sunda, didasarkan secara langsung atau nyata dan terkait dengan tradisi kehidupan masyarakat Sunda kuno dalam banyak aspeknya masih berlanjut hingga sekarang. Terus, ketika Sanghyang Siksakanda Malaysia selesai digubah tahun 1518, jadi awal abad 16, pada masa itu konsep Tritangtu di bumi Buana telah dikenal luas dalam masyarakat Sunda kuno, telah diekspresikan dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi Sanghyang Siksa tadi itu cuma mendokumentasi sebenarnya. Ya, terima kasih. 5 menit lagi ya. Tunggu dulu Pak, belum selesai. Nanti moderator boleh diabaikan dulu. Artinya konsep itu telah lama dikenal dalam periode-periode sebelumnya dalam abad 8 Kerajaan Kutai Timur. Lanjut. Makna Tritangtu ini sudah selesai. 1. Menjadi dasar pembentukan dan pengembangan sistem kerajaan sesuai dengan konsepsi yang telah diwariskan oleh leluhur Sunda. Menjadi dasar pembentukan dan pengembangan sistem kerajaan. Yang kedua, menjadikan kehidupan masyarakat tertata rapi, meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warga karena terbagi dalam 3 pemimpin itu. Menjadi acuan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Jika terjadi ketidakseimbangan kuasa, akan timbul huru hara dan mudah ditaklukkan musuh. Sebagaimana yang diceritakan dalam Carita Parahyangan itu sendiri. Jadi ketika Sunda itu jatuh karena memang gonjang-ganjing masyarakat yang sudah tidak mengikuti itu lagi. Dan epilog, konsep Tritangtu adalah salah satu pencapaian dalam peradaban Sunda. Konsep Tritangtu itu adalah pengalaman kehidupan masyarakat Sunda kuno berakulturasi dengan pengaruh luar akibat interaksi dengan budaya luar dan menjadi dokumentasi pencapaian peradaban Sunda yang masih layak diacu hingga sekarang. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.